Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua bisa berjumpa kembali di channel Mata Teknisi. Oke teman-teman, kali ini Mata Teknisi ingin membahas sebuah permasalahan ya. Jadi Mata Teknisi itu mendapat sebuah komplainan mengenai LCD ya. Jadi Mata Teknisi itu sebelumnya melakukan penggantian LCD pada HP user ya. Kemudian setelah selang beberapa minggu ya, si user menghubungi saya kembali dengan keluhan LCD padam. Jadi LCD-nya itu tidak nampil ya. Kemudian jadi saya meminta untuk HP-nya dikirim lagi ke saya ya. Karena lokasi user dengan counter saya itu lumayan jauh. Sudah berbeda kabupaten. Jadi saya menyarankan untuk mengirim HP-nya ya ke saya. Nah ini HP-nya ya, kondisinya sudah saya cek, sudah saya analisa. Jadi permasalahannya LCD-nya itu padam. Saya bilang ke user, apakah habis jatuh? Kata user tidak, seperti itu ya. Lalu karena saya juga penasaran ya, karena tidak jatuh tapi LCD bisa mati. Lalu saya lihat di LCD-nya, nah ini LCD-nya memang tidak ada tanda-tanda jatuh ya. Tidak ada tanda-tanda retak atau pecah di LCD. Sehingga saya juga sedikit agak percaya kalau HP-nya tidak jatuh atau tidak mati karena jatuh, karena memang tidak ada yang pecah gitu ya. Walaupun jatuh tidak pecah itu bisa saja ya, sehingga mengakibatkan HP-nya mati. Namun kita harus berprasangka baik terlebih dahulu ya sebelum kita melakukan vonis. Kemudian saya bongkar karena saya penasaran ya. Saya bongkar dulu LCD, belum saya bongkar. LCD masih terpasang seperti ini. Lalu saya melakukan cek menggunakan LCD yang masih baru. Nah, ini LCD yang masih baru. Nah, setelah dicek ternyata tampil dengan baik ya teman-teman. Jadi tidak ada masalah, LCD normal, tampil normal. Nah, kemudian saya tentu saja penasaran dong. LCD baru ganti sebentar, mungkin ada 2 mingguan lebih lah ya. Komati kan saya bilangnya juga mengatakan garansi ya, garansi 2 minggu saya katakan. Cuman sebenarnya ini sudah lebih dari 2 minggu. Namun ketika kita mendapat sebuah komplainan ya, kita harus melakukan analisa apakah ini benar permasalahannya ada di LCD atau memang kesalahan dari user, kan begitu. Jadi kalau kesalahan dari user ya tentu saja kita sebagai teknisi tidak bisa mempertanggungjawabkan harus mengganti lagi LCD lagi ya, tentu saja tidak ya, karena ini murni kesalahan user ya. Tentu saja sebagai teknisi tidak harus bertanggung jawab. Itu berlaku juga ketika di garansi resmi ya. Garansi resmi pun ketika HP rusak karena
kesalahan user ya, misalkan jatuh ataupun kena air, itu kan pasti akan hangus ya masa garansinya. Sebenarnya ini mungkin sudah 2 minggu lebih ya ini, jadi saya rasa sudah tidak garansi lagi. Namun tetap ya, kita harus menganalisa sebuah permasalahan. Nah, kemudian saya melakukan pembongkaran di LCD ini. Saya bongkar lagi karena saya penasaran ya. Saya penasaran dengan LCD-nya. Lalu saya bongkar dengan susah payah, saya seset ya. Lalu saya buka. Nah, di sini saya melihat ada sebuah kejanggalan ya, teman-teman. Ada sebuah kejanggalan. Nah, di sini di belakang ini ada seperti bekas air. Nah, ini terlihat masih ada ya. Ini ada bekas air ya. Nah, ini mata teknisi hampir saja tidak ngeh ya terhadap ini. Namun setelah mata teknisi perhatikan, kok ini seperti peta ya, seperti air gitu loh. Nah, ini penyebabnya fake. Ini kena air, kemasukan air LCD-nya ya. Kenapa ini bisa masuk air? Nah, bisa saja lewat filter akan ada di sini. Nah, ini filter udara ini, tentu saja ini bisa air bisa meresap dari sini. Nah, ini sehingga menyebabkan LCD mati. Nah, ini tentu saja saya sebagai teknisi tidak bisa bertanggung jawab ya untuk kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian si user. Nah, ini saya sudah meminta konfirmasi kepada user ya. Saya juga sudah kirimkan videonya mengenai permasalahan ini. Jadi saya katakan kepada user, mohon maaf mas, ini sudah saya analisa, sudah saya cek, ternyata HP-nya jenengan itu terkena air. Nggak tahu kehujanan atau apa, yang jelas di balik LCD ini ada sisa air. Nah, ini ada sisa airnya. Namun saya belum mendapat balasan ya, karena ini saya menyervisnya itu di waktu malam hari. Mungkin user masih tidur ya, sudah tidur mungkin. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan. Ini ya, jadi kalau teman-teman mengganti sebuah LCD, mika belakang ini jangan dilepas ya. Mika belakang ini jangan dilepas. Ini ada fungsinya. Fungsinya apa? Ya, ini ketika LCD ini terkena air, maka air akan terperangkap di sini. Nah, akan terperangkap di sini. Lalu teman-teman bisa mendapatkan bukti yang akurat. Kalau ini misalkan ya, mika ini teman-teman clear cap semua, maka teman-teman tidak mempunyai bukti yang kuat. Namun sebenarnya ada bukti lagi ya. Kalau misalkan ini ya di teman-teman clear cap, itu teman-teman perhatikan. Nah, pasti ada bekas air yang sudah mengering. Nah, ini akan membuat sebuah seperti peta. Nah, jika teman-teman mendapatkan sebuah komplainan ya dari user, ini teman-teman harus cermati dengan jeli ya. Cermati dengan jeli. Apakah LCD ini ada retak atau ada seperti ini, bekas air. Nah, kalau ada bekas air, tentu saja ini garansi sudah hangus ya. Teman-teman tidak perlu menanggung resiko dengan mengganti LCD yang baru. Tentu saja kalau misalkan mau diganti yang baru ya tentu saja kita kasihkan harga
sesuai harga LCD ya yang kita jual, kan gitu. Intinya kita tidak menanggung resiko garansi karena ini murni kesalahan dari si pemilik HP. Nah ini kalau sudah kena air seperti ini, ya mau LCD gimana juga bisa mati ya teman-teman. Apalagi masuk sampai ke sini, ke komponen-komponen yang ada di sini, itu sudah pasti akan menyebabkan konslet dan mati ya. Oke, jadi kesimpulan dari mata teknisi yaitu jika teman-teman mendapat sebuah komplainan ketika melakukan penggantian LCD, cek secara cermat ya. Cek secara cermat ada enggak ini bekas air. Lalu ini mikanya jangan teman-teman buang. Nah ini kan saya nggak buang. Ini fungsinya sangat bermanfaat. Ketika terkena air maka akan terperangkap di sini sehingga kita punya bukti yang kuat. Kalau ini misalkan mikanya dibuang, tentu saja ini bisa saja airnya akan hilang dan teman-teman tidak mempunyai bukti yang kuat ya, karena tidak ada bekasnya, tinggal seperti ini kayak air sudah kering ya. Namun sebenarnya ini sudah bisa menjadikan bukti. Ini kalau di service center ini sudah tidak akan bisa klaim garansi karena sudah ada bukti. Walaupun sudah kering bekasnya, ketika Anda masuk ke service center itu akan gagal, akan dikembalikan ke Anda ya, tidak dapat melakukan klaim garansi. Bila mana ingin lanjut diperbaiki ya akan mendapatkan harga normal ya, tidak seperti terkena atau tidak seperti klaim garansi. Oke teman-teman, nah ini LCD yang masih baru tentu saja tidak ada airnya ya, tidak ada bekas air, mulus seperti ini. Oke teman-teman semuanya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.